Kembali di Sindo Today, pemirsa, dituding sebagai pelaku tabrak lari dan mencuri mobil. Seorang pria lanjut usia dikeroyok sejumlah warga di Jalan Sunu, Kota Makassar. Kendaraan yang dikemudikan korban diberhentikan paksa, bahkan dirusak oleh massa. Awas ya. Awas Bapak. Tabrak. There. Minibus ringsek setelah menabrak seorang pengendara sepeda dan tiang lampu jalan di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu sore. Seorang pengendara sepeda tergeletak, sedangkan mobil rusak berat di bagian depan akibat menghantam tiang lampu pinggir jalan. Pengendara sepeda dan pengemudi dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengemudi perempuan sudah tahu kalau remnya rusak. Jadi pas mau turun itu sudah turun loncat. Nah itu mungkin kemungkinan mobil maju dengan sendirinya, ngebanting kiri, nabrak pengemudi sepeda. Nyelonong sendiri ya Pak? Ya, berhentinya nabrak tiang listrik. Sementara mobil dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Akibat kecelakaan ini, jalan dari arah Yosudarso menuju Cempaka Putih sempat macet panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pencuri mobil. Video amatir warga menunjukkan sejumlah warga dan pengendara memberhentikan paksa sebuah mobil minibus yang melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang terprovokasi pun geram dan turut mengajar pengemudi berinisial HS 60 tahun. Warga menduga pelaku yang merupakan seorang lansia ini diduga pelaku tabrak lari dan juga pencurian mobil. Unit laka lantas Polrestabes Makassar yang mendatangi TKP mengamankan kendaraan yang dikendarai korban. Namun hingga saat ini polisi belum menerima laporan baik terduga pelaku maupun warga yang merasa kehilangan kendaraan. Dari informasi itu bahwa ada terlibat kecelakaan, sampai sekarang belum ada pihak yang melapor. Yang selain daripada yang mobil yang diamankan di sini. Polisi masih menunggu laporan warga yang merasa dirugikan guna mengungkap motif dibalik aksi pengeroyokan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Makassar dihipnotis selalu dirayu dan juga diajak seorang pengendara motor. Namun di tengah jalan, pelaku menurunkan korban setelah merampas perhiasannya. CCTV merekam seorang anak perempuan berinisial N 8 tahun menjadi korban hipnotis saat bermain dengan temannya di gang sempit Jalan Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak dikenali tiba-tiba mengajak korban ikut naik di motor pelaku kemudian dibawa kabur. Namun sesampainya di Jalan Baji Minasa Dalam, pelaku menghentikan motor dan berpura-pura memperbaiki anting korban. Namun setelah perhiasan dilepas pelaku, korban diturunkan paksa di tepi jalan. Korban ditinggalkan pelaku langsung menuju rumah pamannya tak jauh dari lokasi lalu diantarkan ke rumah. Iya, naik di motor terus sampai di situ Baji Minasa dia ambil antingnya terus dia turun di situ. Terus dia tinggalkan. Tidak jalan kaki lagi ke sini? Tidak, dia ke rumahnya Om. Kebetulan di situ dia tahu di situ. Atas kejadian ini, ibu korban melapor ke Polsek Mariso. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku lewat rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, seorang anak penyandang disabilitas berusia 12 tahun di Kabupaten Solok, Sumatera Barat menjadi korban pemerkosaan hingga hamil 7 bulan. Ironisnya, pelaku berjumlah 3 orang yang merupakan kerabatnya sendiri, yakni 2 paman dan kakak sepupunya. Tim Opsnal Satreskrim Polres Solok Kota menangkap 2 dari 3 pelaku pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas. Kedua pelaku, yakni SAT berusia 20 tahun dan IK 19 tahun, ditangkap di rumahnya di kawasan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Mirisnya, kedua pelaku merupakan paman dan kakak sepupu korban. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapores Solok untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, salah satu pelaku yang merupakan paman korban melarikan diri dan menjadi DPO jajaran Polres Solok Kota.
Ketiga orang pelaku tega mencabuli P, 12 tahun penyandang disabilitas yang saat ini tengah hamil 7 bulan. Korban masih di bawah umur dan berkebelakangan mental dan sampai melahirkan. Informasinya pelaku ini masih ada hubungan keluarga dengan korban. Bagaimana informasinya, Pak? Hubungan korban dengan terlapor yang 2 orang mama kandung, yang 1 orang kakak seibu dengan korban, dan yang 1 orang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencabulan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.